Kalau dia bisa atur sampai sedetail itu, masa hidup saya dan saudara Tuhan tidak mengaturnya? Pertanyaan paling besar adalah, tapi apakah kita mau tinggal di dalam rencananya? Apakah kita mau tinggal di dalam apa yang diatur oleh Tuhan? Akan melanjutkan pelajaran kita soal 10 tula, dan hari ini kita sampai di tula yang kelima. Tula yang kelima sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tula kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan orang-orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Apa kabar saudara-saudara? Shalom. Semoga saudara berbahagia ya dalam keadaan yang seperti apapun. Jangan lupa kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak taruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka tentunya akan menjadi sia-sia. Seperti apa yang dialami oleh orang-orang Mesir. Baik saudara-saudara, kita sampai pada tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak, saudara-saudara. Ini masih masih terkait dengan apa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir itu juga mereka menyembah kepada lembu, kepada ternak. Ini hal yang penting sekali, betapa kita makin menyadari, makin melihat dari pertama, kedua, ketiga, keempat, sekarang kelima. Tuhan ingin menunjukkan dan sekaligus mempermalukan, mematahkan apa yang menjadi percaya dari orang-orang Mesir, bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Kenapa Tuhan baru datang sekarang? Seolah-olah pertanyaan itu penting, saudara-saudara. Kenapa? Kenapa tidak sejak awal? Ini bangsa ini sudah 430 tahun. Baru sekarang Tuhan menyatakan ini bagi mereka. Memang janji Tuhan itu begitu. Dia menepatinya seperti apa yang dia mau. Tetapi dia ingin pastikan bahwa janjinya itu berjalan dan tidak mungkin dia tidak tepati. Sekaligus biarkanlah manusia itu berproses secara natural dalam perjalanan hidup, termasuk bangsa yang dia sendiri memilih mereka. Saudara-saudara, betapa saudara ketika orang-orang Mesir percaya bahwa para dewa dapat menyatakan diri melalui hewan, melalui ternak, sehingga mereka membuat patung-patung yang melindungi Mesir. Jadi ketika tulah ini jatuh kepada ternak, lembu, sapi, kuda, kambing, kerbau. Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya meruntuhkan apa yang selama ini mereka percaya, meruntuhkan kekuatan percaya mereka. Ini penting, saudara. Kenapa? Ternyata apa yang mereka percaya bertahun-tahun dari generasi ke generasi, sekali ketika Tuhan menyatakan ini,
Ini belum luar biasa ini menurut Tuhan. Ini hal-hal biasa-biasa saja. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan membiarkan biar Firaun keras hati dulu. Biar dia melihat satu persatu. Bagaimana apa yang mereka sembah itu tidak mampu untuk melawan. Tidak mampu untuk membendung apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, betapa bahwa Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Dia mau membawa keluar mereka, tetapi dia tidak saja mau membawa keluar mereka begitu saja. Dia mau memberikan pelajaran-pelajaran. Saya kira hal ini juga harus kita ingat baik-baik. Kadang-kadang ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita butuh jalan keluarnya. Padahal Tuhan mau kita belajar sesuatu. Kadang-kadang kita tidak mau belajar. Kita butuh hasil. Kadang-kadang kita tidak mau berproses, tapi kita mau hasil yang baik. Nah, firman Tuhan ini yang malam hari ini ketika bicara tentang penyakit sampar pada ternak telah menunjukkan kepada kita bahwa biarlah proses itu berjalan dan mereka belajar untuk melihat bahwa kuasa Tuhan itu terlalu dahsyat. Sekaligus mereka melihat dan belajar bahwa apa yang diharapkan, apa yang menjadi kekuatan dari bangsa Mesir, apa-apa yang mereka sembah tidak mampu untuk menolong, tidak mampu berikan jalan keluar sama sekali. Mereka pasti kecewa dengan hal ini. Kalau ternak mulai sakit, ternak ini kan penyakit menular ini. Kalau ternak mulai tidak bisa lagi ada dan ini akan sangat mengancam kehidupan dari orang-orang Mesir. Nah, mestinya mereka sudah harus kembali kepada Tuhan, terutama Firaun. Tetapi Tuhan mau, biarkanlah itu terjadi. Mereka lihat dulu. Biar dia berkeras hati. Tapi jangan lupa pesan dari sehari ke sehari dalam pelayanan ini, dalam pembacaan soal 10 tulah ini adalah, biarkanlah umatku pergi. Ketika Tuhan memihak kepada kita, ketika Tuhan mau membawa kita keluar dari sesuatu, dia mau kita beribadah kepadanya. Mata kita jangan tertuju hanya kepada apa yang menjadi pertolongannya, tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Jangan tertuju pada berkat, jangan tertuju pada pertolongannya, tetapi tertujulah kepada sumbernya. Pembacaan ini memisahkan dengan sangat baik. Bahkan tulah ini menghitung-hitung. Yang ternak orang-orang Mesir kena semua, yang orang-orang Israel tidak kena. Bahkan sampai titik ternak sekalipun Tuhan pelihara, Tuhan melihat, Tuhan lindungi. Apalagi orang-orang yang dicintainya, apalagi orang-orang yang dikasihinya. Sangat besar, sangat luar biasa kasih Tuhan itu. Tidak tertandingi dan tidak boleh dibandingkan. Saya, saudara-saudara, ketika datang dan mulai membuka teks ini untuk membaca, saya membayangkan, Tuhan engkau terlalu luar biasa Tuhan. Menyatakan hal-hal yang mestinya sudah harus sampai titik ini kami sudah harus total, sudah percaya kepada Tuhan. Karena apapun yang diharapkan dan diandalkan oleh manusia itu tidak bisa itu. Tapi yang namanya kami manusia seringkali kami menempatkan diri juga seperti Firaun. Punya hati yang keras. Walaupun Tuhan mengizinkan itu supaya dia terus melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Bagaimana Tuhan berkuasa. Tapi betapa sulitnya saudara-saudara. Karena kita mungkin sudah terlalu menyatu dengan apa yang kita percaya. Kita terlalu menyatu dengan apa yang kita yakini. Kita percaya apa yang kita bangun sendiri dalam pikiran kita. Bahkan kita meyakini itu dengan baik. Dan ada kemungkinan kita menyebutkan orang lain salah. Kita menyebutkan justru bangsa Mesir, Israel yang salah dan seterusnya. Kalau kita lihat itu dari kacamata mereka yang Mesir. Tidak, kesempatan ini adalah kesempatan terbaik. Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Harun supaya menyatakan betapa Tuhan sangat dahsyat. Tidak ada satupun manusia yang dapat memerintahkan Tuhan untuk melakukan apapun. Tetapi Tuhan bisa untuk memakai siapapun di dalam rencananya untuk menyatakan kuasa dan kebesarannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau begitu tugas kita saudara-saudara adalah sebuah tugas di mana jalankanlah apa yang mesti kita jalankan. Apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh pada kita, jalankanlah itu. Jalankan dia dalam iman. Seolah-olah kita berada di Mesir dan melihat langsung
Betapa tula-tula itu Tuhan perkenankan terjadi. Sekaligus untuk memporak-porandakan struktur berpikir dan iman mereka kepada kepercayaan mereka bahwa dewa-dewa itu dapat dimanifestasikan di dalam hewan-hewan, binatang-binatang pemeliharaan dan lain sebagainya. Ini Tuhan sudah kasih tunjuk. Sebenarnya pesan yang datang adalah berhenti sudah kamu percaya kepada semua itu. Karena semua itu palsu. Semua itu tidak bisa. Semua itu tidak mampu. Kalau sampai dia ada kuasa, dia tidak berkuasa. Tapi kalau sampai dia ada kuasa sekalipun, tidak mungkin dia dapat menandingi kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan terlalu luar biasa. Dia memegang kehidupan. Siapa berani lawan dia? Dia terlalu kuat. Dia terlalu ajaib. Dia terlalu berkuasa. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita pikirkan. Nanti besok kita masih belajar lagi. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kebesaran ini terhadap ini alam semesta. Dia mengatur hanya dengan memerintahkan. Dia belum turun langsung. Dia masih kasih kesempatan. Musa, Harun, kamu lakukan. Saya tinggal sebut, kamu pergi, sudah kok. Nanti jadilah seperti itu. Ini sesuatu yang kalau diceritakan dalam kronologi, ya kira-kira gampang itu. Tapi saudara bisa melihat sebuah dinamika besar ketika orang-orang ini diminta Tuhan untuk pergi dan melakukan. Mereka mulai dari saya tidak bisa bicara, kami tidak bisa, kami segala macam. Dinamika ketika hari ini mereka mengatakan sesuatu terjadi, belum lagi besok. Ini bagaimana nanti? Apakah memang akan terus terjadi? Kalau kita punya sedikit keraguan, saudara, saya rasa itu berat. Dibutuhkan sebuah keyakinan percaya. Dibutuhkan sebuah keutuhan percaya. Tidak lobang-lobang di situ. Kita mau betul-betul percaya dalam ketulusan. Saudara-saudara, itu ajaib harusnya. Kasih Tuhan terlalu besar. Kasih Tuhan luar biasa. Saya terus berdoa, saudara, semoga kita tidak pernah untuk menyangkali kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan sekali-kali lari dari percaya kepadanya. Kita mau untuk tetap setia, kita mau tetap hidup pada jalannya, kita mau supaya Tuhan yang tuntun dan Tuhan atur hidup kita. Segala perkara Tuhan bisa bantu kita untuk menyelesaikan. Karena perkara-perkara itu kelasnya terlalu dibawa dari apa yang menjadi Tuhan punya kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jangan ada perkara dan kita meninggalkan iman. Jangan ada perkara lantas kita mengabaikan panggilan Tuhan. Jangan ada perkara lantas kita penuh dengan keraguan-raguan percaya kepada Tuhan. Ini makin menunjukkan, saudara. Hari ini kita belajar tulah kelima. Penyakit sampar pada ternak. Dia mulai sangat mengancam ini. Ternak sebagai kekayaan mereka ini. Kalau sampai mati buang sudah, mau bikin apa? Kehidupan mereka seperti apa? Kalau lembu, sapi, ini bisa diyakini sebagai penjelmaan dari apa ini, dewa-dewa. Woi, betapa sulitnya hidup. Kan kita percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, saudara, ketika kita rasa kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak bisa itu, yang mestinya sudah sekarang kita bawa kepada Tuhan. Dia bisa memerintahkan apapun. Bahkan penyakit yang mewabah dan menular seperti penyakit sampar sekalipun, Tuhan atur supaya ingat ini, sampai di sini tidak boleh. Ingat ini, binatang-binatang orang Mesir saja yang kena, tapi orang Ibrani tidak kena. Orang Israel tidak kena. Luar biasa kan? Kalau dia bisa atur sampai sedetail itu, masa hidup saya dan saudara Tuhan tidak mengaturnya? Pertanyaan paling besar adalah, tapi apakah kita mau tinggal di dalam rencananya? Apakah kita mau tinggal di dalam apa yang diatur oleh Tuhan? Kesulitan terbesar kita adalah seringkali kita bosan. Kita tidak bertahan dalam proses. Kita cepat-cepat angkat tangan menyerah. Tapi bukan menyerahkan diri pada Tuhan. Kita sudah putus asa. Banyak orang sudah putus asa. Mereka merasa apa yang mereka gumuli bertahun-tahun sampai hari ini Tuhan tidak pernah menjawab.
Mereka sudah putus asa dengan Tuhan. Mereka seolah-olah pasrah, tapi sebenarnya hal yang bukan pasrah. Mereka sudah kasih tinggal, sudah kalau Tuhan mau atur bagaimana kita ikut saja. Itu bahasa-bahasa kekecewaan, bukan kepasrahan yang sungguh kepada Tuhan. Karena kita merasa sudah bertahun-tahun kita menggumuli, kita meminta tapi tidak datang. Tuhan, dalam kuasanya yang besar, dia mau membawa bangsa ini keluar 430 tahun. Cukup lama. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari satu keturunan kepada keturunan yang lain. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Bersyukurlah kita di masa ini ketika kita masih ada di dalam pimpinan dan penyelenggaraan Tuhan. Yang mampu berkuasa atas penyakit dan penderitaan serta segala sesuatu, kan dia tabib yang ajaib. Apa kata kita sekarang? Kalau penyakit-penyakit ini, karena saudara tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ketika di NKT ini babi dong kena virus apa itu kita suka labakan. Apa ini semua terkena. Woi, saya kira itu sesuatu yang sangat merusak hati dan membuat pikiran dari Firaun kacau. Karena ini hal tidak biasa. Tapi Tuhan mau mengatur itu supaya engkau lihat Firaun. Engkau harus percaya kepada Tuhan. Engkau harus membiarkan umatku pergi dan mereka beribadah kepadaku. Ini catatan-catatan menyangkut dengan Tula ini, saudara-saudara. Dan mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa sungguh-sungguh supaya biarlah Tuhan engkau yang penuh kuasa, yang mampu mempermalukan dewa-dewi di Mesir yang mereka percaya. Hari ini Tuhan mau angkat kita. Hari ini Tuhan mau membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Dan kita tetap menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena Tuhan menyertai dan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Nitui maimlana, kan juga materi,